Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereaksi sebuah film yang berjudul The New Rules of the World atau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Penguasa Dunia Baru. Film ini sedikit menceritakan tentang globalisasi, apa saja yang menyangkut globalisasi dalam setiap aspek kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Johan Taufik Rohman. Dan nama saya Nafil Umam. Dan saya Wulan Prasetya Ningrum. Mungkin pembahasan yang pertama dari sebuah film ini yaitu di sini kami menemukan beberapa poin yang terkandung dalam sebuah film tersebut. Kami merangkumnya dalam 3 poin, yaitu yang pertama tentang globalisasi, kemudian yang kedua tentang buruh, apa saja yang menyangkut tentang buruh termasuk perbudakan dan lain-lain, kemudian yang terakhir yaitu terkait ekonomi global. Mungkin dari kami akan satu persatu menyampaikan poin-poin tersebut. Poin yang pertama terkait globalisasi. Di sini dalam film ini dampak globalisasi sangat besar, khususnya studi kasus dalam film tersebut yaitu di Indonesia, yakni terkait perubahan besar-besaran reformasi dalam sektor industri yang dulunya masih tradisional, kemudian masuknya industri-industri asing atas nama globalisasi yang menuju pada suatu tatanan sosial atau tatanan ekonomi dunia. Di sini kemudian bisa dilihat dari film tersebut ada beberapa ketimpangan terkhusus pada dunia bagian pertama dan juga dunia bagian ketiga, yang dimana dunia bagian pertama ini merupakan dunia atau negara-negara maju yang memiliki modal cukup besar tapi tidak memiliki sumber daya alam, yang kemudian mengeksploitasi besar-besaran negara bagian ketiga yang memiliki sumber daya alam melimpah tapi tidak memiliki modal. Kemudian di sini kami berpendapat tentang globalisasi yang masuk di Indonesia itu merupakan sebuah hal baru, memang memiliki dampak positif dan negatif, tapi dalam hal ini kalau kita mengacu pada film ini itu memang banyak sekali dampak negatifnya, terlebih bagi kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Ya, ini langsung aja saya akan membahas poin kedua tentang masuknya globalisasi di Indonesia yang berdampak pada buruh. Di sini bisa kita lihat di film tersebut, bisa kita lihat di sini buruh yang diperlakukan seperti budak dengan jam kerja yang tidak teratur, terus dengan upah gaji yang tidak sepadan dengan apa yang telah mereka kerjakan, terus SOP dan kode etik selalu ditutup-tutupi oleh pabrik. Dan bisa kita lihat kondisi buruh di Indonesia pada saat itu tidak wajar, tidak manusiawi sekali. Benar sih itu. Soalnya di sini di videonya langsung itu ada banyak korban. Iya, banyak korban. Banyak korban yang itu Kurang sejahtera. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum. Ya, lanjut ke poin ketiga, yaitu adanya dominasi perusahaan asing negara dunia pertama. Di dalam film tersebut bisa kita lihat dominasi perusahaan asing dari dunia pertama ke negara dunia ketiga. Contohnya itu di dalam film tersebut adalah Indonesia yang sebagai negara dunia ketiga, yang dimana ada perusahaan-perusahaan asing
Dan dominasi dari negara-negara asing ini berdampak buruk sebenarnya. Soalnya di dalam film tersebut itu bisa kita lihat adanya perbudakan yang seperti telah dijelaskan oleh Kakak Wulan. Ada jam pekerjaan yang tidak teratur, upah yang sangat minim, bahkan keadaan atau kondisi pekerja tersebut sangat mengenaskan. Memprihatinkan. Poin kedua itu dari pendapat pembuat film itu adanya keinginan penghapusan utang luar negeri, karena dirasa utang luar negeri itu hanya membebani sebuah negara. Kita bisa membayangkan sebuah negara jika ingin membangun sebuah negara kan membutuhkan modal. Nah, globalisasi itu menerapkan sistem hutang untuk membiayai sebuah negara dunia ketiga untuk melakukan pembangunan. Sebenarnya baik pemberian hutang itu karena dirasa untuk mempermudah pembangunan. Tapi jika ada sebuah negara yang tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka yang mau nggak mau kemungkinan adanya eksploitasi secara besar-besaran dari dunia ketiga. Dan jika sebuah negara atau negara dunia pertama jika ingin benar-benar membantu negara dunia ketiga, maka hutang tersebut haruslah dihapuskan. Itu pendapat pembuat film, dari pembuat film. Dari film ini juga, kalau kita menghubungkan dengan teori-teori pembangunan yang kita pelajari, itu terdapat ada beberapa poin. Jika kita lihat dari tahap pertumbuhan, maka kita bisa melihat tahap pertumbuhan perekonomian di Indonesia itu sangatlah berat, yang dimana di awal-awalan adanya eksploitasi buruh disuruh kerja dengan jam yang tidak teratur, upah yang sangat sedikit, kondisi yang sangat mengenaskan. Kalau kita melihat dengan pola struktural, kita harus bisa melihat bagian-bagian, yaitu kalau menurut kami itu adanya bagian buruh, pabrik di Indonesia, dan pabrik asing atau investasi asing. Terus kalau kita lihat dengan revolusi ketergantungan, pada saat itu Indonesia sendiri sangatlah bergantung dengan negara-negara asing untuk membantu perekonomian atau perkembangan Indonesia tersendiri. Tapi mau tidak mau ya itu tadi adanya kesalahan yang berdampak buruk kepada buruh kita. Ya, dalam film tersebut juga kita bisa memahami. Yang ketiga, jika kita melihat dari teori kontrarevolusi klasik, bisa dipahami kondisi keterbelakangan negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumber daya yang selama ini bertumbuh pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga tidak tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan. Bisa kita pahami bahwa adanya keterbelakangan negara itu dikarenakan kesalahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Mungkin kalau kita bisa melihat itu di pabrik itu kan tidak adanya peraturan yang jelas, atau adanya penutupan kode etik yang dilakukan oleh pabrik. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya perbudakan buruh yang membuat buruh tersebut menjadi dieksploitasi secara besar-besaran. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman tentang reaksi video tersebut, film ini. Pokoknya film ini menceritakan bagaimana tentang kerasnya
dunia perbudakan, masuknya globalisasi ke Indonesia, apalagi berdampak banget bagi buruh yang bisa kita lihat tidak manusiawi, tidak mensejahterakan. Ya, kemudian juga ada beberapa hal yang disinggung terkait kemanusiaan di situ. Mungkin sedikit yang kami tahu juga dari film itu sendiri, kita bisa melihat bahwa pembuat film itu menduga bahwa ada hubungan yang begitu mesra antara rezim otoriter Soeharto dan juga Bank Dunia, atau lebih tepatnya yaitu Amerika ataupun negara-negara dikuasa. Oke, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, minimal ada beberapa hal itu tadi yang sudah kami sampaikan, dan juga masih banyak sekali hal-hal yang belum tersampaikan, kiranya bisa membuka jalan bagi pendengar untuk terus belajar. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.